Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita telah melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita ini dan memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita bahas di pagi hari ini. Melanjutkan kajian kita, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-260 setelah pertemuan yang sebelumnya. Kita menjelaskan tentang muqaddimah dari bab mulatafatil yatimi wal banat, bab berlemah lembut terhadap anak yatim dan anak-anak perempuan. Maka di sini Imam An-Nawawi membawakan hadis yang pertama, dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin faqala al-musyrikuuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula la yajtari'una alaina wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima fa waqa fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'an yaqa fa haddatha nafsahu fa anzalallahu ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi hadis ini adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk salah satu orang yang masuk Islam pertama-tama di kota Mekah, atau yang kita kenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di kota Mekah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang juga menemani Rasulullah SAW di awal-awal dakwah Rasulullah di kota Mekah. Oleh karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan tentang kejadian yang pernah terjadi bersama dia dan beberapa orang yang lainnya pada saat mereka sedang duduk bersama Rasulullah SAW di kota Mekah di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Beliau sedang duduk bersama Rasulullah dan 6 orang yang lainnya. Faqala al-musyrikuuna lin-nabi. Adapun orang-orang musyrik ketika melihat Rasulullah ngumpul atau duduk-duduk bersama 6 orang yang jelas diketahui identitasnya oleh orang-orang musyrik, maka orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, utrud haula, usirlah mereka, jangan duduk bersama mereka, janganlah engkau jalan bersama mereka. Kenapa orang-orang musyrik berkata demikian? Karena di mata orang-orang musyrik di kota Mekah, orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah SAW adalah orang-orang kelas bawah, kelas rendahan, orang-orang miskin, ada yang merupakan budak, orang-orang yang tidak memiliki pangkat dan martabat yang tinggi di hadapan orang-orang yang tinggal di kota Mekah pada saat itu, sehingga orang-orang musyrik di kota Mekah
tidak ingin melihat Rasulullah SAW yang memiliki nasab yang tinggi yang berasal dari Quraisy, yang merupakan nasab keluarga yang paling terhormat di kota Mekah pada saat itu. Mereka tidak ingin Rasulullah berkumpul bersama orang-orang kelas rendahan. La yajtari'una alaina. Karena kalau Rasulullah SAW berkumpul bersama orang-orang rendah, menurut mereka itu akan merendahkan status tinggi sosial mereka. Artinya orang-orang kafir Quraisy merasa mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki martabat dan harkat yang tinggi, sehingga kalau ada seseorang dari keluarganya atau dari golongan mereka berkumpul bersama orang-orang kelas rendahan, maka itu akan mencoreng nama baik keluarga mereka. Ini adalah statement dan ucapan dari orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Dan pada saat itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku bersama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia. Bahkan termasuk salah satu sahabat yang memiliki ilmu ahli tafsir. Abdullah bin Mas'ud adalah penggembala kambing di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah. Abdullah bin Mas'ud bukan adalah seorang sahabat yang kaya raya, tidak seperti Utsman, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Abdurrahman bin Auf. Dia adalah sahabat yang tidak memiliki harta benda, seorang pengembala kambing. Akan tapi sosok Abdullah bin Mas'ud yang rendah di mata orang pada saat itu, beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud sangatlah hebat, sangatlah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semua itu melainkan karena takwa dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta menjadi ukuran tinggi dan hebatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia ini kepada orang-orang kafir. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang kafir itu menjadi orang-orang yang kaya raya. Kalau seandainya tolak ukur seseorang itu dikatakan hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena harta dan kekayaan yang ia milikinya, maka niscaya orang-orang kafir akan menjadi orang-orang yang paling miskin di muka bumi ini. Karena Allah tidak mungkin memberikan mereka kekayaan dunia ini karena mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketakwaan dan keimanan itu jauh lebih bernilai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tidak ada apa-apanya. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia ini lebih memiliki harga di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk, maka tidak akan diberikan minum orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Orang-orang kafir sekarang bergelimang harta. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang paling terkaya di muka bumi ini. Mereka memiliki apa yang mereka inginkan di muka bumi ini. Menunjukkan dunia ini tidak memiliki arti apapun di sisi Allah Subhanahu, sangat hina, sangat rendah ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud bersamanya warajulun min Hudzail, dan ada juga seseorang yang berasal dari kabilah Hudzail. Wa Bilal, dan juga ada Bilal. Bayangkan, jadi orang-orang yang berkumpul bersama Rasulullah SAW di saat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, ada seorang lelaki dari Hudzail, kemudian ada Bilal ibn Abi Rabah, wa rajulani lastu usammihima, dan ada dua orang yang aku tidak tahu namanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sana juga ada Bilal. Siapakah Bilal itu? Bilal adalah seorang budak pada saat itu. Seorang budak yang dimiliki oleh seorang penguasa Quraisy. Yang dimana setelah masuk Islam dan diketahui oleh tuannya Bilal ini masuk Islam, dia disiksa setiap hari oleh tuannya. Sampai akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dan kemudian apa? Membebaskannya ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Bilal yang memiliki status
yang sangat rendah di hadapan masyarakat pada saat itu, yang notabene-nya adalah mantan budak, tidak memiliki harta, tidak dianggap. Akan tapi apa yang terjadi pada Bilal? Bilal mendapatkan kehormatan menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah posisi yang sangat membanggakan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan dikenal karena dia adalah seorang yang selalu mengazankan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bilal tidak mau mengazankan kecuali untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal tidak mau mengazankan lagi. Sampai akhirnya di zaman Umar, beliau mengazankan lagi dan seluruh kota Madinah tumpah air matanya menangis karena semuanya teringat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dijadikan apa? Muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal juga didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah seorang penghuni surga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Bilal, Bilal, aku pernah mendengar suara langkah kakimu di surga. Menunjukkan apa? Bilal adalah seorang yang pasti masuk surga. Maka kata Rasulullah, beritahukan aku amalan apa yang engkau sering kerjakan sehingga engkau bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku ini batal wuduku, melainkan aku akan langsung berwudu, kata Bilal. Jadi aku tidak mau membiarkan diriku ini berada pada posisi yang tidak suci. Ketika wuduku batal, aku akan langsung terus otomatis segera berwudu lagi. Setelah berwudu itu aku langsung sholat 2 rakaat, kata Bilal. Jadi ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat ringan, amalan yang sangat mudah, amalan yang sangat simpel. Akan tapi kalau seseorang itu menekuninya, mengerjakannya dengan konsisten, maka insya Allah kita berharap kita akan dikumpulkan juga di akhirat kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, terutama bersama Bilal. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi mereka berenam waktu pada saat itu sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masya'an yaqa. Jadi setelah Rasulullah mendengarkan ucapan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, menyuruh Rasulullah untuk mengusir mereka. Artinya sudah Muhammad, kamu jangan duduk-duduk bersama dia. Apa ini orang-orang yang tidak punya kelas, orang-orang yang tidak punya wibawa. Mereka orang-orang kelas bawahan, kita nggak pantas duduk sama mereka. Kita duduknya sama orang-orang yang punya martabat saja. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW kemudian merasakan sesuatu di dalam hatinya. Kemudian merasa ada sesuatu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Entah itu merasa sedih, entah itu merasa gundah, entah itu merasa gelisah, ya. Kemudian fahaddatsa nafsahu, kemudian Rasulullah terus berpikir, ya, tidak berhenti berpikir, memikirkan ucapan orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW, dan ayat ini tertera pada surat Al-An'am ayat ke-52, di mana Allah berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau berpaling dari orang-orang yang berdoa meminta kepada Rabb mereka di pagi dan di sore hari, yang semuanya itu mereka berdoa karena ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk bersama orang-orang miskin, orang yang duduk dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan apa-apa di dunia ini, biasanya tidak terlalu banyak, ya, politik duduk bersama mereka. Enggak neko-neko, enggak banyak siasat ini siasat itu. Kita apa adanya. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih banyak ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang misalnya yang kaya raya, orang-orang punya jabatan. Karena mereka tidak ada nothing tulus. Mereka tidak punya sesuatu hal yang mungkin akan kehilangan. Sehingga mereka apa adanya pada kehidupan di dunia ini. Mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Orang yang kaya
Jangankan meminta, kadang-kadang bersyukur pun juga mungkin mereka itu jarang karena sibuk dengan harta mereka. Adapun orang-orang miskin akan sering minta sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap doanya akan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sehingga orang-orang itu ketika mereka lebih banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin cinta kepada mereka. Orang yang semakin banyak minta sama Allah, Allah akan semakin cinta kepada dia. Kalau kita secara logika semakin banyak minta kepada manusia, maka orang itu akan semakin merasa risih lama-lama, terganggu lama-lama. Kamu ini banyak minta, kamu ini sudah minta ini kemarin, sekarang minta ini lagi. Sudah minta hati, minta jantung, minta ini, minta itu, nggak ada selesainya. Itu sifat manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita semakin sedikit minta sama Allah, Allah tidak senang. Kalau kita melihat para ulama zaman dahulu, di generasi awal Islam, saking begitu bergantungnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk urusan dapur pun ketika mereka ingin bawang, tidak punya bawang di dapurnya, yang pertama mereka lakukan apa? Minta dulu sama Allah. Baru kemudian mereka berikhtiar dengan apa? Keluar ke pasar beli bawangnya, tapi mereka akan selipkan dengan meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kalau kita bandingkan dengan diri kita sekarang, coba kalau kita boleh jujur dan mengoreksi diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan sesuatu, pernahkah terlintas di dalam hati kita untuk minta dulu sama Allah, baru kemudian kita berangkat untuk membeli barang tersebut? Pernah apa tidak? Enggak. Kalau kita misalnya ingin beli sesuatu misalnya, kita akan langsung ke Coles misalnya, ke Woolworth, atau ke IGA, ke Spatset dan lain sebagainya. Otomatis langsung ke situ. Pernahkah terselip kepada kita sebelumnya, kita minta dulu sama Allah sebelum kita berangkat keluar dari rumah kita untuk membeli barang tersebut? Ini amalan yang sangat kita banyak sia-siakan. Padahal kalau kita selipkan sedikit saja untuk minta terlebih dahulu kepada Allah, kita akan meraup pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti ini tidak diketahui kecuali orang-orang yang benar-benar memahami secara detail pentingnya berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau potong rumput, perlu alat pemotong rumput, harus ke Baning beli misalnya. Sebelum ke Baning kita minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin punya pemotong rumput. Berikanlah aku pemotong rumput. Kemudian setelah itu Anda keluar belanja, silahkan. Karena doa itu adalah ibadah, kata Rasulullah SAW. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan yang namanya ibadah itu apa? Sesuatu yang ketika ia kerjakan, Allah akan berikan ia pahala. Ada nggak orang yang beribadah itu nggak dapat pahala? Namanya orang beribadah itu pasti dapat pahala insya Allah jika dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan juga dikerjakan dengan ikhlas, pasti mendapatkan pahala, insya Allah. Makanya pengertian dari ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batinati. Yang artinya ibadah itu adalah seluruh nama yang mencakup, ya. Jadi arti ibadah itu seluruh nama yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kita lihat ini syarat dari ibadah. Allah cinta kepada hal tersebut dan Allah ridha. Cintanya Allah kepada amalan tersebut karena itu adalah sebuah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin mencintai hambanya untuk bermaksiat. Allah tidak mungkin mencintai hambanya untuk misalnya minum minuman keras, minum alkohol dan lain sebagainya. Itu bukan ibadah. Yang namanya ibadah Allah cinta. Orang sholat Allah cinta. Orang puasa Allah cinta. Orang zakat Allah cinta. Wa yardahu, dan Allah ridhai, dan ridha Allah turun bersama perintah yang Allah berikan. Allah hanya akan meridhai sesuatu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Sudah mendapatkan apa? Jaminan, ya, karena itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, dari ucapan-ucapan, zikir, membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan, salat, berpuasa, haji, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya.
Al-zahirati wal batinati, baik yang lahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Amalan-amalan hati kita, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ya. Semuanya itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah, dan semuanya ini bernilai pahala. Semuanya ini bernilai pahala. Jadi Allah melarang Rasulullah SAW untuk menjauh dari orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari. Orang-orang miskin ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama mereka. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca doa ini, dan ini adalah doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Di mana doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Oh ya, wahai Allah, aku meminta kepadamu untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar, maksiat, kekufuran, kesyirikan. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Jadi Rasulullah disuruh berdoa agar memiliki hati yang mencintai orang-orang miskin. Ada sebagian orang yang tidak senang sama orang miskin, benci sama orang miskin. Padahal kalau kita mau tahu, Islam ini terus ditolong oleh Allah, terus dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adanya orang-orang miskin yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada orang miskin, Islam akan sulit ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tunsoruna, ya. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kalian itu apa? Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan dunia kalian. Melainkan bukankah karena sebab orang-orang miskin yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali merendahkan orang-orang yang tidak punya harta. Sebagian dari kita maunya itu ngumpul sama orang kaya tok, orang yang punya uang tok. Kalau ada event-event atau ada acara-acara perkumpulan, nongkrong-nongkrong, acara-acara orang-orang yang elit, orang-orang kaya, orang punya kedudukan, pejabat-pejabat, bos-bos, bisnismen-bisnismen, semangat dia ikut ngumpul. Karena apa? Merasa kalau saya ngumpul bersama mereka, saya akan kecipratan kehormatan. Ini rejal, ini bapak ngumpulnya sama orang-orang top-top terus dia. Nggak mau dia kalau ada undangan-undangan misalnya dari teman-teman kita yang sederhana, yang mungkin mereka tuh orang pas-pasan, ngajak makan, ngajak ini, nggak mau datang dia. Nggak punya waktu anak. Terganggu anak kalau ngumpul sama mereka dan lain sebagainya. Nanti mungkin anak diminta-mintain sama mereka dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan dari sebagian orang, waliyadzubillah. Rasulullah ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh berdoa untuk apa? Minta supaya kita ini apa? Cinta kepada orang-orang apa? Miskin. Taib, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hadis yang ke-260 tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan orang-orang miskin. Dan hal ini terjadi kalau Anda ngumpulin sama orang-orang biasa-biasa, ngumpulin sama orang-orang yang mungkin tidak punya harta yang bergelimang banyak, ambisi dunia kita pasti akan kecil. Iya apa tidak? Coba kalau Anda ngumpulin sama orang yang ngobrolnya itu bisnis ini, bangun gedung ini, bangun supermarket ini, bangun real estate ini, akan timbul ambisi kita juga. Oh, Anda juga tidak mau kalah ini. Anda juga mau seperti ini, sehingga sibuk dengan dunia akhirnya. Itu terjadi. Tapi kalau Anda ngumpulin sama orang-orang yang obrolannya itu hanya ya obrol cerita masa kecilnya begini, cerita tentang masalah kehidupan dia sehari-hari bagaimana, kemudian menceritakan tentang masalah misalnya negeri tempat tinggalnya dari mana, keindahan-keindahan negerinya bagaimana. Tidak ada perbincangan-perbincangan yang biasa terjadi di sekitaran orang-orang kaya misalnya. Tidak akan terlalu diambisi dengan dunia ini. Dan hal ini terjadi.
Coba Anda bayangkan, Anda ngumpul sama orang yang obrolan itu bangun gedung ini, bangun bisnis ini, bangun ini apa segala. Mau nggak mau kita akan ikut. Lihat dia beli mobil baru, lihat dia beli rumah baru, lihat dia punya tanah 1000 meter baru di ini coupling dan lain sebagainya. Kita akan, wah saya juga nggak mau kalah nih, saya juga harus seperti itu nih. Itulah dia kenapa Rasulullah SAW lebih senang kalau kita ini ngumpul sama orang-orang kelas bawah. Kenapa? Kita nggak akan terlalu sibuk, tidak akan terus dihantui oleh dunia ini. Itu yang terjadi. Kita akan bisa fokus dengan ibadah. Kita akan mendengar orang-orang yang tidak punya itu misalnya terus sering minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ikut terbiasa lisan kita ikut berdoa juga sebagaimana mereka berdoa. Mereka itu orangnya apa adanya. Mereka orang itu humble. Apa namanya? Bersahaja. Tidak ada mereka yang sombong. Sehingga kita tidak akan tertular bagaimana sifat sombong, sifat angkuh, sifat merendahkan. Tidak ada orang miskin yang sombong. Kalau ada orang miskin sombong, itu dosanya lebih besar dibandingkan orang kaya yang sombong. Kata Rasulullah SAW ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini orang yang benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala tidak anggap. Yang pertama, ailun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Kan kebalik. Padahal yang kenyataan yang terjadi, harusnya orang miskin itu apa? Tawadhu. Ya, bersahaja. Yang sombong itu biasanya orang-orang kaya. Ini miskin, sombong lagi. Makanya dosanya double. Kemudian kata Rasulullah, orang yang kedua, orang yang tua tapi masih berzina. Biasanya yang berzina itu kan anak-anak muda. Karena apa? Gelora dan nafsu masih apa? Membara. Tapi kalau sudah 60 tahun, 70 tahun, masih zina, ini dosanya jauh lebih besar dibandingkan apa? Orang-orang yang apa? Masih muda. Keterlaluan ini. Nah itulah dia. Kenapa kita berkumpul bersama orang-orang miskin biasanya? Karena secara umum orang-orang yang tidak punya harta, bukan merupakan orang-orang kaya, mereka itu biasanya orang-orang yang humble, orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang tidak sombong, sehingga kita bisa belajar akhlak dari mereka, adab dari mereka, bagaimana adab kita sopan kepada orang, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menilai seseorang hanya dari hartanya, tapi dari takwanya, karena takwa akan meninggikan derajat seseorang, bukanlah harta. Keimanan akan meninggikan derajat seseorang, bukanlah harta dan kekayaan yang ia miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi segala langkah kehidupan kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menancapkan kepada kita untuk mencintai orang-orang miskin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, di akhirat kelak mengumpulkan kita bersama orang-orang miskin, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah aku di hari kiamat kelak bersama orang-orang miskin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kebetulan saya tidak agak sedikit kurang enak badan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.